Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat rahmat dan karunia-Nya, video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran ini dapat diproduksi. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ghafar Yuttadi MSI, dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran. Mata kuliah yang saya sampaikan adalah produksi siaran TV dan film yang merupakan mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil 2024-2025. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 dengan kode IK 23023 dengan beban 4 SKS. Mata kuliah ini memiliki tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang aspek teknis produksi siaran TV dan film. Melalui kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman, sekaligus keterampilan mengenai bagaimana memproduksi karya video secara utuh, baik untuk program tayangan televisi maupun film. Secara umum, pembelajaran akan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu memproduksi program televisi pada perkuliahan 1-7 dan memproduksi film pada perkuliahan 8 sampai pertemuan ke-14. Materi kuliah ini secara khusus akan memberi gambaran umum mengenal jenis-jenis acara televisi, langkah-langkah dalam memproduksi acara televisi jenis berita dan informasi, drama dan non-drama. Demikian halnya dengan memproduksi karya film baik fiksi atau drama, maupun non-fiksi atau dokumenter, iklan, dan video klip. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait produksi siaran TV dan film. Mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 mampu memahami jenis-jenis dan format program acara televisi serta jenis-jenis genre film. CPMK 2 mampu memahami dan melakukan proses produksi acara televisi dan film mulai tahap pra-produksi, produksi hingga pasca produksi. CPMK 3 mampu membuat rencana produksi sebuah acara televisi dan satu film pendek secara individu. CPMK 4 mampu membuat produksi acara televisi dan film pendek secara berkelompok. CPMK 5 mampu mempresentasikan karya berbentuk video, acara televisi dan film pendek. Mata kuliah produksi siaran TV dan film merupakan mata kuliah yang memadukan penguasaan teori dan praktek. Presentasi penilaian terbagi menjadi ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, dan nilai tugas 50%. Demikian rincian mata kuliah produksi siaran TV dan film sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran. Selamat pagi para mahasiswa semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, kemudian tetap kreatif, semangat. Terima kasih telah hadir dalam kuliah siaran televisi dan film. Ini pertemuan kita pertama. Saya akan memulai kuliah kita hari ini dengan berdoa dulu. Ya, semoga kuliah kita lancar dan ilmu yang kita dapatkan mendapat manfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan menerangkan mengenai pernak-pernik produksi siaran TV. Ya, jadi sebelum UTS, kita akan masuk fokus pada produksi siaran televisi. Setelah UTS, kita akan masuk ke produksi film. Ya, jadi ada terbagi dua. Ya. Pada kuliah hari ini, kita akan melihat bagaimanakah produksi program televisi, ya, terutama di stasiun-stasiun televisi nasional, kemudian pola-pola produksinya seperti apa. Ya. Seperti kita ketahui, ya, program televisi itu mendapatkan program itu dari berbagai sumber. Ya. Ada banyak sumber program. Ya. Apakah ya, dia melakukan produksi siaran lokal,
Jadi kita sering nonton sinetron misalnya gitu ya, quiz, kemudian program-program traveling, kuliner, itu diproduksi oleh lokal. Siapa yang memproduksi? Ada dua produksi program. Ya. Pertama adalah in-house. Ya. Yang dimaksud dengan in-house itu adalah stasiun televisi sendiri memiliki kru produksi secara internal, ya, karyawan televisi. Kemudian mereka menyiapkan program televisinya sendiri. Jadi mereka punya produser, punya sutradara, ya, kemudian teknisi-teknisi baik dari sisi kamera person, kemudian lighting, itu dimiliki oleh broadcast stasiun televisi itu, in-house. Ya. Sementara ada juga produksi lokal yang mereka beli dari PH atau production house. Production house itu adalah perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang memproduksi program-program siaran televisi. Ya. Jadi mereka membuat sinetron misalnya, kemudian sinetronnya nanti dibeli oleh stasiun televisi untuk diputar. Ya, jadi ada dua, bisa saja sinetronnya adalah in-house, diproduksi sendiri oleh stasiun televisi, atau stasiun televisi kemudian membeli dari PH-PH tersebut. Ya. Kemudian pola yang ketiga adalah kerjasama. Ya, jadi ada joint production antara stasiun televisi dengan production house. Bagaimana bentuk productionnya? Bisa saja krunya itu dari production house. Jadi televisi tidak punya kru teknis seperti sutradara, kemudian kamera person, lighting, tapi dia mensubkan ke PH. PH yang punya kru. Sementara ide cerita itu dari stasiun televisi. Mungkin di bagian stasiun televisi tersebut ada bagian programming. Bagian programming itu bagian yang mempersiapkan program-program acara televisi. Kemudian mereka tahu bahwa mereka perlu membuat satu sinetron yang memang menjadi tren dari masyarakat dan bekerja sama dengan PH. Kemudian program impor, ya, program impor itu asing, ya, asing itu membeli, ya, misalnya sinetron India, kemudian ada program-program talent show, ya, cari bakat yang kita beli dari luar negeri misalnya, ya, sedang hit mencari bakat penyanyi American Idol, misalnya gitu, ya. Wah, ini di dunia stasiun televisi semua puter seperti itu dan banyak penggemarnya. Nah, stasiun televisi di Indonesia kemudian berlomba membeli, ya tentu persaingan itu ya. Jadi kalau kita tahu itu program-program impor itu dijual di sebuah market program televisi. Jadi kalau di dunia itu ada 3 market televisi ya, di Hong Kong, kemudian di Cannes, Prancis, kemudian ada di Hollywood, ya, di Amerika. Para programmer di masing-masing stasiun televisi itu pergi ke sana. Mereka datang, kemudian berebut mana program impor yang lagi hit, kemudian beli, ya, di-keep, ya, diputar di stasiun televisinya. Ya. Nah, inilah pola bagaimana stasiun televisi mengisi program-program siarannya di layarnya. Ya. Kemudian, kalau kita lihat program televisi, ya, itu ada 3 jenis sesungguhnya. Ya. Jadi program televisi itu, kalau dari beragam program televisi, sesungguhnya itu mengerucut pada 3 jenis program. Ya. Program jenis yang pertama adalah informasi atau news. Ya. Ini biasanya in-house kalau news itu ya. Kenapa bisa in-house? Karena memang news, berita, itu terikat oleh aturan yang sangat ketat. Ya. Jadi pertama ada undang-undang penyiaran. Ya, kita tahu televisi itu pasti mengacu pada undang-undang penyiaran. Kemudian kalau news itu masih ditambah lagi undang-undang pokok pers yang mengatur bagaimana kode etik jurnalistik harus dikerjakan oleh para redaksi news. Kemudian jenis yang kedua adalah non-drama. Apa non-drama ini? Non-drama itu bukan news, tapi basis program itu adalah faktual. Yang dimaksud faktual itu adalah sesuai dengan realitas yang terjadi di keseharian, tapi dia tidak mengacu kepada pemberitaan. Oke, nah ini informasi itu kalau kita lihat dalam slide ini, ya. Jadi news itu heavy, ya, berat kepada informasi, non-drama itu separuh informasi, kemudian juga ada unsur kreativitas atau hiburan, entertain-nya. Oke.
Nah, kalau kita bicara memproduksi program televisi, maka kita tidak bisa melepaskan dari 3 tahapan ini. Ya. Jadi ada 3 tahapan: praproduksi, kemudian produksi, kemudian pasca produksi. Semua produksi program-program audiovisual selalu mengacu pada 3 tahapan ini: praproduksi, produksi, pasca produksi. Ya. Di sini adalah persiapan praproduksi ini, di sini adalah eksekusi, ya. Di sini adalah evaluasi pasca produksi. Bisa evaluasi, tapi juga bisa melakukan editing juga. Ya. Nah, ini pola produksinya. Ya. Kalau kita lihat pola produksi tadi, ya, berdasarkan atas jenis penayangannya, ya, maka pola produksinya itu terbagi menjadi pola produksi yang rekaman atau recording, atau ada lagi istilah taping, ya, jadi direkam, taping. Kemudian ada yang disebut tape delay, atau istilahnya lagi live run through. Live run through. Kemudian ada yang disebut full live. Jadi benar-benar live. Kalau recording itu pasti rekaman. Bisa indoor dalam studio, bisa field, venue, atau di luar, outdoor. Tapi itu prinsipnya adalah direkam dulu. Direkam dulu. Kalau kita lihat tadi 3 tahapan: praproduksi, produksi, pasca produksi. Maka pada praproduksi dia melakukan perencanaan, kemudian pada produksi dia merekam. Pada pasca produksi, khusus untuk recording, dia mengedit, menyunting, atau memberi soundtrack misalnya, menambahkan special effect, misalnya gitu ya. Nah, ini pada proses recording. Lantas proses yang pola produksi kedua, yaitu tape delay, live run through, itu sifatnya sama dengan recording, tapi tidak ada pengulangan. Jadi dibiarkan seperti live, tapi direkam. Sementara untuk yang live full, itu benar-benar pada waktu itu terjadi, ya, disiarkan langsung. Misalnya apa sih? Sepak bola misalnya. Ya. Sepak bola kan nggak bisa di-cut, ya kan? Dia harus direkam, kemudian disiarkan langsung. Ya. Nah, lokasi itu sama, bisa indoor di studio live, ya, atau bisa juga di outdoor field venue. Ya. Dari slide ini kira-kira ada yang mau bertanya mengenai pola produksi ini? Ya, Brian? Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin menanyakan lebih rinci lagi. Bisa jelaskan nggak perbedaan dari tujuan ketiga pola produksi yang Bapak jabarkan? Oke, ya. Bagus, pertanyaan bagus tuh Brian. Ya. Apa tujuan dari pembagian pola produksi ini? Ya? Tujuannya ini terkait dengan pola siaran televisi. Ya. Jadi televisi itu, ya, ketika menyiarkan program, itu sangat bergantung pada pola siaran mereka. Kalau eventnya itu ternyata bisa dilakukan dengan merekam, maka dia akan melakukan perekaman. Tapi kalau eventnya itu tidak bisa dikendalikan untuk rekaman, dia mau tidak mau harus live. Bagaimana dengan tape delay atau live run through? Ini eventnya tidak bisa dikendalikan, karena dia harus segera bermain, segera harus terjadi. Ya. Tapi kebetulan slot siarannya itu tidak memungkinkan persis pada kejadian tersebut. Maka dia hanya bisa direkam, tapi eventnya tidak bisa di stop. Kemudian hasil rekamannya nanti ditunggu sampai jam siarannya muncul. Paham ya? Jadi misalnya ada siaran peresmian, misalnya peresmian presiden pada sebuah proyek nasional, ya. Itu tentu nggak bisa dikendalikan oleh stasiun televisi, ya kan? Tapi sayangnya pada jam tersebut stasiun televisi punya program utama yang sudah disponsori atau iklannya banyak. Dia nggak mungkin menyiarkan acara presiden itu pada jam tersebut. Tapi dia punya kewajiban untuk menyiarkan penuh. Karena itu ketika acara itu berlangsung, semua kru melakukan rekaman live through. Seolah-olah itu live, tapi ujungnya adalah rekaman. Hasil rekamannya kemudian ditahan sebentar, menunggu jam siarannya nanti muncul. Baru nanti diputar. Nah
itu prinsip dari tujuan pembagian pola produksi. Bisa dipahami? Jelas Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Brian. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana sih rincian ketika rekaman, ya, pola-pola rekaman ketika kita membagi pada 3 tahapan, praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Ya. Pada praproduksi ini tentu terjadi suatu perencanaan, ya, perencanaan ide, konsep-konsep, ya, kemudian melakukan survei ke lapangan, ya, semua perusahaan, bagaimana budgetnya, pembuatan rundown-nya seperti apa, ya, kemudian siapa saja talentnya yang harus dikontrak untuk bermain, ya, ini semua ada di tahap praproduksi. Ya. Kemudian pada tahap produksi syuting, ya, indoor maupun outdoor, tapi direkam. Ya. Masuk ke pasca produksi, biasanya hasil rekamannya itu kemudian dipoles, ya, diedit, ya, kemudian mungkin ada dubbing suara, kemudian ada mixing, ada sound effect, ada special effect segala macam, kemudian menambah animasi, ya. Di sini juga biasanya QC, quality control, itu akan lihat, ya, program itu akan dicek kira-kira sudah memenuhi syarat untuk siaran atau tidak, ya. Kemudian dilakukanlah penyiaran, itu pada tahap pasca produksi. Terakhir pada pasca produksi adalah filling, disimpan dalam bentuk file. Ya, biasanya stasiun televisi itu punya library dalam bentuk digital, kemudian dia disimpan, diberi kode, karena sewaktu-waktu bisa digunakan lagi di siaran. Kalau siaran langsung, ketika kita melihat pada 3 tahapan tadi, praproduksi dan produksi pasca produksi, maka persiapannya adalah mengenai ide, konsep, pembuatan skrip sama rundown, budget, kemudian berbagai hal yang tadi ada di editing pada rekaman. Kemudian pasca produksinya adalah sifatnya hanya evaluasi. Jadi hanya evaluasi, apa saja kesalahannya kemudian direview, diberi catatan, ya, supaya ketika nanti melakukan live lagi, misalnya siaran bola, itu tidak terjadi kesalahan yang sama. Kemudian melakukan pengarsipan atau filling. Mungkin mau disiarkan ulang, ya, jadi filenya juga sudah ada, mungkin waktunya lebih baik, banyak penontonnya, diulang lagi. Bagaimana dengan program berita? Ya. Program berita ini karena jenisnya adalah jurnalistik, ya, maka pada praproduksi itu sifatnya adalah sifat jurnalisme. Ya. Jadi redaksi akan melakukan perencanaan dengan melakukan rapat agenda setting. Ya. Jadi memilih isu dulu. Ya. Agenda setting itu memilih isu-isu apa yang menarik untuk kemudian diliput. Ini bagian dari bagaimana agenda setting itu dilakukan dalam rapat redaksi, kemudian melakukan plotting liputan. Sementara pada tahap produksi itu adalah tahap peliputan di lapangan. Tahap pasca produksi adalah evaluasi. Jadi redaksi nanti sore hari berkumpul, kemudian melakukan evaluasi bagaimana tayangan hari ini. Kira-kira ada yang gagal liputan atau enggak, misalnya gitu, ya. Atau misalnya ada berita yang terlambat datang, gitu. Ada narasumber yang tidak berhasil diwawancara, ini bagian dari evaluasi pasca produksi. Ya. Bagaimana membuat program acara baru? Ya. Dalam stasiun televisi itu selalu dituntut ada ide-ide program baru. Ya. Stasiun televisi nggak boleh mandek atau tidak boleh hanya kemudian melakukan replikasi program-program dari stasiun televisi pesaing yang nggak boleh. Ya. Mereka harus kreatif membuat program baru, kemudian mereka juga harus melahirkan ide-ide baru. Ya. Pertama adalah membuat konsep. Ya. Jadi para produser biasanya kumpul melakukan membuat konsep, kemudian merumuskan tujuan atau objektif acara tersebut. Kemudian menyusun budget. Ini penting budget. Ya. Budget ini akan berhubungan dengan bagaimana anggaran stasiun televisi itu dibuat. Jangan sampai kemudian budgetnya meledak. Ya. Kemudian menentukan target audience. Siapa penonton kita, ini penting juga. Ya, kalau sifatnya adalah edukatif, kemudian untuk remaja dan anak-anak, ya, kita lihat nanti jam siarannya. Ya, di jam siaran berapa itu remaja dan anak-anak menonton. Kalau misalnya acara itu target audiensnya adalah ibu rumah tangga, di jam berapa ibu rumah tangga punya waktu kosong. Ya. Nah, ini penting. Acara apa yang harus kita siapkan ketika ibu rumah tangga itu punya waktu luang dan kosong. Ya. Metode produksinya seperti apa? Mau live, mau rekaman, atau live run through, misalnya gitu. Kemudian menyiapkan schedule. Ya, schedule ini penting untuk membagi para kru yang bekerja. Ya.
Kemudian melakukan riset, tim riset, ya, tim kreatif, tim produksi itu riset, ya. Riset lokasi, riset narasumber, berbagai riset. Ya. Berikutnya adalah pembuatan skrip. Ya, kalau di sinetron tentu adalah skenario, ya, kalau drama. Kalau di non drama biasanya bentuknya adalah rundown acara, ya, musik misalnya. Kemudian juga dibedah, di breakdown berikutnya adalah storyboard untuk memudahkan kamera person nanti mengambil gambar. Berikutnya adalah melakukan rehearsal. Rehearsal ini sifatnya adalah harus, mutlak, harus rehearsal. Tidak mungkin tidak melakukan rehearsal. Ya. Kenapa? Karena baik rekaman maupun live, apalagi live, itu penting melakukan rehearsal sehingga tidak ada kesalahan pada tahap produksi. Ya. Kemudian masuk ke tahap eksekusi, yaitu produksi. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kerumitan tahap produksi ketika live, lebih rumit, kemudian juga tidak boleh adanya pengulangan. Ya. Nah, kreativitas itu penting. Kreativitas baik pada pola praproduksi, perencanaan maupun ketika produksi itu kreativitas harus didorong. Ya. Kemudian melakukan editing, penyusunan kembali, penyuntingan ya, untuk program-program yang sifatnya rekaman, dan terakhir adalah penyiaran itu disiarkan ya, sesuai dengan jam yang sudah disiapkan. Ya, ini hanya membedah saja bagaimana persiapan pada produksi ya, pada saat praproduksi itu kita melakukan ide, perencanaan dan persiapan, kemudian ada penemuan-penemuan ide, produser menemukan ide atau gagasan ya bersama-sama, kemudian melakukan penulisan naskah, baik itu sifatnya skrip atau rundown, merencanakan penetapan jangka waktu atau time schedule, kemudian penyempurnaan naskah ya, kemudian memilih artis atau casting ya, istilahnya casting ya. Kemudian melihat cek lokasi dan merekrut kru yang potensial untuk melakukan produksi ya. Kemudian melakukan persiapan ya, kontrak-kontrak artis ya, perizinan lokasi, melakukan surat menyurat, ya, melakukan latihan artis ya, dan pembuatan setting panggung segala macam, kemudian meneliti dan melengkapi peralatan. Ini bagian dari persiapan produksi ya. Dari slide ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi saya mau tanya terkait proses penemuan ide tadi yang pada poin A, itu untuk melahirkan program televisi yang layak itu seperti apa ya, Pak? Oke, baik. Jadi penemuan ide ini memang sesuatu yang sangat mahal di televisi. Tadi kita bicara kreativitas ya. Karena itu juga kreativitas harus melahirkan ide-ide baru ya. Biasanya kru televisi, khususnya level produser, itu akan melakukan rapat brainstorming, menemukan ide-ide yang paling bagus, paling unggul. Ya. Dalam rapat brainstorming itu akan dibuka ide yang paling gila sekalipun. Jadi apapun, misalnya saya ingin bikin program memasak tapi di tengah danau, misalnya gitu. Oh silakan, itu ide out of the box. Dicatat aja. Jadi dalam proses brainstorming itu tidak boleh ada yang didebat, tidak boleh, karena itu akan melemahkan kreativitas ya produser. Jadi silakan aja, saya mau bikin program misalnya ini games tapi khusus ibu-ibu rumah tangga saja, misalnya gitu, lomba lari khusus ibu rumah tangga. Oke silakan, catat aja dulu. Itu rapat brainstorming paling gila pun nggak apa-apa dicatat. Baru setelah rapat brainstorming break, ya, setelah itu baru realisasi, kumpul kembali, itu daftarnya itu yang panjang, ide-ide gila yang panjang itu, kemudian mulai dikupas gitu. Kira-kira mungkin nggak kita bikin program kuliner di tengah danau ini? Kira-kira budgetnya punya nggak? Baru itu realisasinya di situ. Budgetnya berapa sih? Nggak mungkin kita bikin ini. Nah itu baru kemudian ide-ide itu kemudian realisasikan berdasarkan kemampuan kita. Ya. Tapi untuk melatih kreativitas ya, dengan ide-ide yang out of the box, ketika rapat brainstorming itu jangan pernah dipatahkan ya. Biarkan liar aja ya, karena di dunia kreatif ini televisi audiovisual itu memang perlu ide-ide gila. Makanya kita kadang-kadang sering nemu misalnya saya suka nonton film game show-nya Jepang gitu ya, game show-nya Jepang, pranknya Jepang itu ya, prank-pranknya Jepang itu yang tiba-tiba liftnya jatuh, tiba-tiba dia terprosok ke dalam lumpur, itu semua hasil dari sebuah ide-ide yang luar biasa tentunya ya, dan bisa direalisasikan dan bisa dijual ke luar negeri juga.
Gitu? Cukup? Ya, udah jelas Pak, cukup. Makasih Pak. Oke, terima kasih Ibu ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya adalah memperkenalkan studio production ya. Di sini kita tahu indoor studio ya. Jadi syuting di dalam studio itu biasanya menggunakan studio production ya. Di setiap stasiun televisi itu harus memiliki studio ya. Kemudian dalam studio itu ada yang disebut control room. Ya, control room atau master control, yang fotonya seperti itu ya. Nah, control room itu terpisah dengan studio. Terpisah, tidak boleh ada di dalam studio. Karena dua kegiatan ini berbeda. Kalau yang satu itu melakukan adegan sesuai skrip, yang satu yang merekam atau melakukan mengontrol kamera dan segala macam ya. Di sini ya, biasanya ada duduk di sini itu pengarah acara, produser ya, atau sutradara, atau orang yang memunculkan grafis, orang yang memunculkan lagu, orang yang memunculkan video-video ya. Itu kalau misalnya pada waktu jam siaran di sini itu berisik sekali. Ya. Berisik sekali, saling memberi komando antara studio dengan control room itu harus terpisah. Oke. Nah, ini sistem video dan audio di dalam control room ya. Jadi jumlah kamera itu berapa, kemudian kamera itu dikendalikan dengan switcher ya. Kemudian ada bentuk VT dan grafis yang sudah disiapkan juga di sana. Kemudian sistem audio, berapa mikrofon yang ada yang harus disiapkan. Kemudian mixer audio, jadi misalnya membutuhkan 6 mic itu harus dicampur. Kemudian seorang audio control itu harus mengatur siapa yang menjadi suara utama, siapa yang kemudian hanya menjadi suara mata. Inilah bentuk-bentuk program produksi televisi yang lazim dilakukan di studio-studio penyiaran baik nasional atau studio-studio penyiaran di luar negeri. Konsepnya sama ya. Jadi dari sisi jenis program, kemudian pola produksinya baik itu rekaman ataupun live, kemudian bagaimana tahapan-tahapan produksinya mulai dari produksi kemudian sampai pasca. Inilah materi saya siang ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan hal yang baru, mengenali bagaimana pola produksi televisi, kemudian nanti ketika masuk pada tahapan-tahapan tugas, karena program mata kuliah produksi siaran TV ini lebih banyak kepada tugas, kalian memahami bagaimana nanti mengerjakan tugasnya, baik secara individual atau secara kelompok. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, kita akan bertemu lagi pada pekan depan. Semoga tetap semangat, tetap kreatif. Selamat siang. Demikian pemaparan materi pengajaran. Semoga unjuk kerja ini dapat menjadi cerminan komitmen saya sebagai pendidik dalam memenuhi tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan institusi dan mahasiswa di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.